korupsi masih terlalu banyak dan seolah-olah diterima menjadi kondisi sehari-hari. Bahkan kalau kita mengatakan kita ingin memberantas korupsi, kita malah ditertawakan. Stop praktek-praktek semacam itu. Segera stop. Kalau tidak stop, ya lihat aja apa yang terjadi. Seperti yang kita tahu, banyak kasus korupsi di Indonesia yang telah mencoreng wajah negeri ini, mulai dari instansi pemerintah hingga perusahaan besar. Parahnya, hasil laporan Indonesia Corruption Watch mengungkapkan bahwa hanya sepanjang tahun 2023 saja, total kerugian negara akibat korupsi mencapai 56 triliun. Ini adalah bentuk racun nyata yang perlahan-lahan akan menghancurkan negeri kita. Namun, ironisnya, kita mulai menganggap ini adalah hal yang biasa. Ini adalah budaya. Jika kita melihat skala persepsi korupsi, di mana angka 100 sangat bersih dan 1 sangat korup, Indonesia berada di rentang 34. Dan itu adalah hal yang buruk karena rata-rata dunia berada di poin ke-43. Dan dampaknya tentu saja merugikan kesejahteraan serta perekonomian kita semua. Lebih parahnya, korupsi ini menyeleweng dari nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama, kedua, dan kelima. Sila pertama, sila ini mengajarkan kita untuk hidup jujur, berintegritas, dan bertakwa kepada Tuhan. Korupsi justru melanggar nilai ini karena dilakukannya demi keuntungan pribadi, mengabaikan ajaran agama tentang kejujuran dan keimanan. Sila kedua, korupsi menciptakan ketidakadilan, di mana itu bisa mengurangi, bahkan merampas hak rakyat atas pelayanan publik. Dan sila kelima, korupsi menghambat keadilan sosial, di mana korupsi membuat ketimpangan semakin lebar dan menelantarkan fasilitas umum. Mari kita lihat beberapa kasus besar korupsi di Indonesia. Kasus korupsi proyek perkereta apian. Korupsi pengelolaan tambang timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Dan korupsi di 3 rumah sakit di Sumatera Utara dan Jawa Tengah yang melakukan klaim fiktif BPJS Kesehatan. Korupsi pengadaan IKTP. Ini untuk kedua kalinya Setia Novanto diperiksa sebagai saksi. Kasus asuransi di tanah air bermula dari PT Asuransi Jiwasraya. Dan mari kita fokuskan kepada kasus korupsi oleh PT Duta Palma Group. Pejabat terkait menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan ini menerbitkan hukum dengan mengelola tanah tanpa izin yang sah dan mencuci uang hasil korupsi mereka melalui perusahaan lain, yaitu PT Darmex Plantation dan PT Aset Pasifik. Akibat tindakannya, bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, dijatuhi hukuman 16 tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Selain itu, aset disita dari dirinya, antara lain 40 lahan di Jakarta, Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat, 6 pabrik kelapa sawit, apartemen, hotel, hingga helikopter dengan nilai total mencapai 17 triliun. Jadi, mengapa korupsi masih terjadi di Indonesia? Faktor utamanya adalah keserakahan. Ada jurang yang sangat besar antara yang kaya dengan yang miskin, sehingga banyak orang yang tergiur untuk mencari kekayaan secara instan. Masih banyak celah yang memungkinkan terjadinya korupsi di sistem kita. Contohnya pengawasan anggaran yang lemah dan birokrasi yang tidak transparan membuka peluang bagi oknum untuk menyalahgunakan dana negara. Lalu, ada juga faktor lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Hukuman kepada koruptor dan juga tindak kriminal seringkali sangat ringan hingga tidak membuat efek jera. Bahkan ada pepatah yang mengatakan Singapura negara law dan Indonesia negara lawyer. Lalu hal apa yang bisa kita pelajari dari negara-negara yang memiliki tingkat korupsi rendah? Mari kita lihat Denmark yang memiliki skor 90,
hampir sempurna. Administrasi di sana sangat transparan dan akuntabel. Budaya anti korupsi sudah melekat dan lembaga anti korupsi bekerja dengan sangat efektif. Singapura juga menerapkan kebijakan yang mirip dan berhasil menempati posisi yang sangat baik dalam indeks korupsi dengan skor 85. Kita tahu Indonesia adalah negara yang sangat besar, yang memiliki pemerintahan yang sangat kompleks. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berubah. Sebagai warga negara, kita semua bisa ikut serta dalam menanamkan nilai anti korupsi sejak dini. Ciptakan kesadaran bahwa korupsi adalah musuh kita bersama. Ini bukan tentang pejabat maupun perusahaan swasta, karena semua orang bisa korupsi. Bahkan orang yang memiliki 100 triliun pun masih bisa korupsi. Itu tergantung pada diri kita. Demi Indonesia yang maju, mari mulai dari diri sendiri. Sadarkan sekitar, tegakkan keutuhan, dan jaga nilai-nilai Pancasila. Dengan begitu, kita bisa berharap dengan negara yang anti korupsi dan maju bisa bersaing dengan negara lain. Mari bersama kita berantas korupsi.